Udah kan ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Randi. Di video kali ini gue bakal bacain cerita horor dari Twitter ya. Sebelum nonton videonya, itu dulu lah, tuh, yang warna merah tuh. Iya, dipencet dulu. Nah, habis itu lonceng dah. Nah, udah mantep kayak gitu. Langsung aja ke videonya dah. Oke, cerita yang pertama langsung aja gue bacain. Kosan temen dulu agak seram karena di pojok sendiri. Awal-awal sering ada yang ngetuk tengah malam. Lama-lama jadi nggak diganggu karena sering dipakai mabok. Mungkin kata setannya, ini mah temen. Iya juga sih, iya kan. Mereka pertama digangguin, terus abis itu buat mereka pada mabok, ya setannya nggak bakal gangguin lah. Karena dia ngomong ya, ini temen gue. iya juga. Menurut juga nggak salah sih setannya. Next. Tahun lalu untuk pertama kalinya tidur di mes kantor yang katanya emang serem dan banyak penghuni gaibnya. Jam 2 malam diganggu dong, dia main-mainin rambutku, tapi rasa ngantukku mengalahkan rasa takutku. Aku lanjut tidur pules sampai pagi. Lupa guys, lupa kalau misalkan dia lagi digangguin setan, lupa. Setannya dicuekin, kacau. Tuh hati-hati tuh emang. Cewek itu, setan. Dicuekin kan lo, kurin lo. Next. Sempat lihat tweet screenshot, tolong info kos murah, angker nggak apa-apa. Jadi inget kos semasa kuliah, ibu kos ngasih diskon sewa 150.000 karena ukuran lebih sempit. Pas di uni ternyata tiap jam 2 pagi ada suara derap baris berbaris dari gudang depan kamar. Ada yang bales, selain suara derap baris berbaris, kalau didengar dengan seksama mungkin akan terdengar suara nyanyian terpesona. Aku terpesona. Ngapa jadi ini yang TNI itu yang terpesona gitu, bukannya serem malah jadi ikutan nyanyi gitu. Next. Dulu aku pas ngekos juga rada takut mau ke dapur, soalnya serem. Kadang wajan di tembok itu suka ada yang gesekin gitu. Pas itu aku beli brownies, nah itu kan harus dipotong dulu. Karena aku takut ke dapur ambil pisau. Salah nadanya salah. Nah karena aku takut ke dapur ambil pisau, alhasil aku pakai KTP dong buat motong brownies. Ambil pisau aja nggak berani sampai KTP buat motong tuh. Iya emang sih, emang bisa sih, tapi nggak gitu juga gitu loh. Emang lu KT apaan tuh brownies? Next. Kosan dulu di Bekasi Kota terbilang sangat murah, cuma 450.000 per bulan. Setelah di uni ternyata angker ada kuntilanaknya. Pernah sekali lagi tidur jam 12 malam, disamperin dan cekikikan. Jadi kesel sendiri, langsung gue lempar bantal dan gue kejar sampai luar rumah tengah malam. Setannya dikejar-kejar dong. Aturan mah kan setannya yang kejar-kejar orang. Ini ngapa jadi dia ngajak-kejar setan? Emang dasar setannya pengen banget dikejar ini mah. Bener asli dah. Next. Kosan sensor. Tiap malam ke kamar mandi ada suara ayah, padahal nggak ada anak kecil di situ. Jadi ambigu ya. Jadi ambigu nih. Ntar dulu apa nih? Oh mungkin anak-anak kecil yang di belakang kosan kali tuh. Mungkin kali lu pikiran lu jangan ngaco-ngaco lu. Gue tahu otak lu. Next. Kasur bunk bed. Kasur dalam tanda kurung bunk bed digoyang. Mbak-mbak nembus tembok. Ada yang jongkok ngeliatin pas tidur sampai ditiruin, padahal gue lagi tidur bablas dari jam 3 sore sampai jam 3 pagi. Pindah? Enggak lah, 1,5 juta setahun, buset. Ya pantesan nggak mau pindah gitu, maksudnya. Ya maksudnya lo 1,5 juta setahun itu gila murah banget ya kan. Mungkin setannya udah jadi sahabat lah, kayak jadi temen nongkrong gitu. Diajakin ngopi, ngerokok kali. Next dah. Sensor, kosan kamu ada ayam saja, bukan berarti kamu anak soleh. Tapi setan udah menganggap kamu sohib. Gue juga gitu di kamar gue gitu, setannya malah nganggep gue sahabat gitu. Pas gue tengah malam bangun kan mau sholat tahajud, setannya malah ngomong, Ini anak lagi ngincer sape. emang kurang ajar setannya. Oke deh, segitu aja lah videonya. Emang nggak ada lagi. Emang nggak ada lagi ceritanya, segini doang. Ya dan ntar kapan-kapan bikin lagi dah. Ya, tapi jangan lupa dulu itu yang merah dulu dipencet. Iya, sama loncengnya. Nah, begitu maksud gue. Ya, terima kasih yang udah nonton. See you.